أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sejarah mencatat bagaimana salah satu yang terbaik dari yang terbaik dikejar oleh pasukan yang menjadi simbol kekuatan sepanjang masa, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu pengejaran sampai pada sebuah titik di mana yang dikejar tidak punya solusi. Dan kalau bahasa hari ini, fatality rate-nya itu tinggi banget, mungkin 100%. Di depan Laut Merah dan di belakang Fir'aun. Allah ceritakan hari itu dalam Al-Quranul Karim, surat Asy-Syu'ara, ayat 61, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok sudah saling melihat, Fir'aun melihat Nabi Musa dan kaumnya dan umatnya dan pengikutnya, sedangkan Nabi Musa dan pengikutnya jika menoleh ke belakang mereka melihat Fir'aun yang begitu menakutkan. Lalu di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya hanya tinggal Laut Merah. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Kondisi hari itu jauh lebih mencekam daripada kondisi kita hari-hari ini ratusan persen, saudaraku. Maka wajar orang-orang yang beriman, sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Kalimat pesimis, kita akan tertangkap. Pesimis, bahkan putus asa mungkin. Kita akan tertangkap, nggak ada solusi. Kita akan tertangkap dan kita akan mati di tangan Firaun. Nada pesimis yang memekakkan telinga dan menjatuhkan mental. Coba renungkan kalau kita berada di rombongan Nabi Musa. Apakah kita bisa tidak goyang? Ketika satu bilang kita akan ketangkap, depan kita akan ketangkap. Oh, nggak bisa nih. Ini mustahil. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Kita buka ayat berikutnya. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sekali-sekali tidak demikian. Bukan begitu cara berpikirnya. Bukan begitu mentalnya. Bukan pesimisme yang kita bangun detik ini. Karena sesungguhnya Robku bersama dengan aku dan ia akan kasih petunjuk. Allahu Akbar, kalimat optimisme yang begitu tinggi. Optimisme di saat tidak ada analis yang berani menjagokan Nabi Musa dan pengikutnya dengan kondisi seperti itu. Itu deadlock. Tapi apa yang terjadi? Ayat berikutnya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Dan kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, maka laut pun terbelah. Laut pun terbelah. Dan Nabi Musa selamat. Dan Firaun hancur pada saat itu. Peta berubah 180 derajat.
Itu kesombongan, saudaraku? Bukan, itu bukan kesombongan. Itu sok jago? Bukan. Itu meremehkan musuh? Bukan. Itu iman. Karena hati kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada musuh. Begitu hati kembali kepada Allah, maka janji-janji Allah lah yang merasuk ke dalam jiwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Maka ketika iman berbicara, ayat itu yang masuk ke dalam hati. Adapun kalau Nabi Musa mengarahkan seluruh fokusnya dan hatinya ke musuhnya Fir'aun, maka yang ada adalah keputusasaan. Kenapa? Sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan kita akan tertangkap. Karena fokus mereka ke makhluk. Makhluk yang bernama Laut Merah di depan, dan makhluk yang bernama Fir'aun dan bala tentaranya di belakang. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Down, pesimis dan putus asa. Down, pesimis dan putus asa. Seperti hari-hari ini, saudaraku, ketika hati kita fokuskan ke musuh kita, karena sebagian pakar sudah makan ini musuh bersama. Hati dan pikiran kita fokuskan ke COVID-19. Maka kita akan pesimis dan kita akan putus asa. Tapi apabila kita tetap berikhtiar, kita tetap menjaga jarak sosial, kita tetap mengisolasi diri bagi yang memang harus diisolasi, kita tetap jaga pola hidup sehat, kita tetap olahraga, karena itu semua tuntunan Nabi SAW, dan hati kita ke Allah, bukan ke makhluk, maka kita akan bisa melewati hari-hari ini dengan optimis. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini bukan sombong, ini bukan sok jago. Buktinya Nabi Musa tetap berlari menjauhi Fir'aun, bukan sok-sokan menghadapi Fir'aun. Karena secara ikhtiar, secara teori ikhtiar, ini bukan cara yang tepat. Tetap lari, tetap menjauhi Fir'aun. Tapi hati tidak lari dari Allah. Sama, kita jangan sok-sokan hari ini. Sok sehat, terus nantang-nantang COVID-19. Terus sengaja tidak patuh terhadap himbauan pemerintah. Adapun orang yang keluar karena alasan yang benar-benar penting, butuh untuk nafkah, maka semoga Allah jaga mereka. Tapi yang jadi masalah kalau kita sok jago, sok ngeremehin. Bukan seperti Nabi Musa tetap lari, hadirin. Fir'aun mendekat, Nabi Musa lari terus menjauh. Tapi yang lari fisik, yang lari langkah kaki, yang lari tubuh, adapun hati, ia serahkan kepada zat yang ada di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
hari-hari ini pupuklah optimisme. Sebagaimana orang-orang beriman sebelum kita bermain di level tersebut. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan iman kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita, sehingga kita tetap optimis. Tanamkan keyakinan bahwa jika kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Demi Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Ini saatnya kita lebih mendahulukan iman kita daripada logika kita. Logika kita hari ini sudah terbukti berantakan, hadirin. Tidak bisa menjawab. Maka kembalilah kepada Allah. Dan orang-orang beriman, ia optimis dengan perjuangan. Dia optimis dengan pengorbanan. Dia optimis dengan ikhtiar. Dia optimis dengan sujud dan rukuknya. Dia optimis dengan menjaga zikir pagi petangnya. Dia optimis dengan menjaga salat duhanya dan rawatibnya. Dia optimis dengan tetap membantu sesama. Dia optimis dengan tetap berusaha menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia optimis dengan tetap mencari nafkah buat dirinya dan keluarganya jika apabila dia berhenti, dia dan keluarganya tidak bisa makan dengan cara yang halal. Tapi dia tetap optimis. Dia optimis dengan takwa. Kenapa dia optimis? Karena dia yakin dengan janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 128, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir semua ini, akhir dari episode pandemi ini, akhir dari COVID-19 dan seluruh ujian-ujian kehidupan kita, akhir dari seluruh virus-virus yang lain atau penyakit-penyakit yang lain, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ia berusaha bertakwa. Lalu dia optimis karena dia tahu, dia yakin dia memiliki pencipta, Rabb yang gak pernah mengingkari janjinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم